Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Pak Uci. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang bagaimana cara menanam tanaman pisang agar tumbuh dan berbuah cepat serta optimal, serta dapat terhindar dan dapat mencegah dari berbagai macam serangan hama penyakit, baik yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit pada tanaman pisang. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalau kita menanam pisang pada tanah datar atau daerah persawahan, dibajak dulu, kemudian kita buat gundukan tanah. Nah, gundukan tanah kita buat sekaligus kita buat parit di sampingnya ya, dengan ukuran 40 kali 40 minimal paritnya, atau 50 kali 60 cm untuk parit kalau kita budidaya tanaman pisang kepok. Adapun jarak tanamnya, kita bisa menanam dengan jarak tanam 3 kali 3 meter atau minimal 2,5 kali 3 meter. Kecuali untuk pisang kepok bisa kita tanam dengan jarak 4 kali 5 meter. Itu jarak idealnya sahabat tani. Nah, berikutnya pembuatan lubang tanam. Lubang tanam bisa kita buat dengan ukuran 40 cm kali 40 cm kali 40 cm ya, untuk jenis tanah ringan yang gembur subur, atau kalau untuk jenis tanah berat kita bisa membuat ukuran 50 kali 50 kali 50 cm, yaitu panjang kali lebar kali kedalamannya. Kemudian bisa juga kita membuat dalam bentuk bundar atau bulat ya. Kalau kita buat bulat lubang tanamnya, ukurannya bisa kita buat 50 cm diameternya dan 50 cm kedalamannya. Nah, kemudian lubang tanam juga harus kita sterilkan agar bebas dari virus, jamur, dan bakteri jika ada di area rumpun pisang kita. Maka kita harus sterilkan dengan menggunakan plastik putih PE, putih transparan ya, untuk menahan suhu panas, dan hal ini bisa kita lakukan 1-2 hari sudah steril sahabat tani, agar virus, jamur, dan bakteri jika ada sudah mati. Karena suhu jika kita tutup dengan plastik ini bisa mencapai 50-60 derajat Celcius. Nah, namun kalau tidak kita tutup, tentu suhunya hanya berada pada suhu ruangan dan maksimum paling antara 20-25 derajat Celcius. Dan itu virus, jamur, dan bakteri tidak akan mati sahabat tani. Kemudian berikutnya, bibit yang kita gunakan, kalau kita gunakan bibit dari anakan, pilihlah bibit yang berdaun pedang ya, cirinya dari atasnya lancip ya, kemudian semakin ke bawah mendekati area bongkolnya semakin besar. Kemudian setelah itu seluruh perakarannya harus kita bersihkan ya. Setelah kita bersihkan, baru kita biarkan selama 2 hari agar luka-luka bekas sayatan itu mengering. Nah, setelah itu berikutnya, setelah persiapan bibit, maka bibit yang akan kita tanam ini harus kita sterilkan juga agar kalau ada virus, jamur, dan bakteri bawaannya ya bisa mati. Nah, cara mensterilkannya bisa kita gunakan dengan mencampur insektisida dan fungisida, dan kalau ada juga Zat PT. Kita rendam bibit tadi selama lebih kurang 15 menit. Setelah itu kita angkat ya, kita tiriskan, kemudian kita biarkan sampai air bekas rendaman yang menempel pada bonggol pisang itu mengering. Setelah itu baru kita lakukan proses penanaman. Nah, berikutnya untuk media tanam. Nah, media tanam kalau kita menanam di tempat area persawahan ya, sebaiknya kita menggunakan media tanam khusus ya, dengan mencampurkan tanah humus dengan sekam atau arang sekam. Bisa kita gunakan arang sekam 1, kemudian pupuk kompos 1, dan tanahnya 2. Jadi 1:1:2. Nah, kalau sahabat tani tidak menggunakan tanah humus, kalau menggunakan tanah langsung di pekarangan kita atau di area kebun kita, maka tanahnya pun juga harus disterilkan. Cara mensterilkannya, tanah tersebut kita taruh di atas permukaan tanah ya, kita tabur dengan ketebalan lebih kurang 5 cm, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik ya, agar suhunya tertahan oleh plastik, sehingga jika ada virus, jamur, dan bakteri yang ada pada tanah tersebut juga akan mati sahabat tani. Nah, ini semuanya lubang tanam, bibit yang kita gunakan, termasuk tanah yang akan kita gunakan untuk mengisi media tanam atau lubang tanam maksud saya, itu dipastikan dalam kondisi steril sahabat tani, agar bebas dari virus, jamur, dan bakteri, sehingga tanaman pisang yang kita tanam selain tumbuh cepat, tumbuhnya optimal, demikian juga buah yang akan dihasilkan nanti akan lebih optimal juga. Dan yang terpenting tadi, dapat mencegah serangan hama penyakit, terutama serangan hama penyakit jika terserang secara masif sahabat tani. Maka tadi perlu kita buat gundukan tanah dan perlu mengatur drainasi airnya
ya. Jangan sampai terjadi kelembaban yang tinggi pada area kebun pisang kita. Karena kelembaban yang tinggi akan menjadi tempat yang paling disukai, tempat tumbuh dan berkembangnya virus, jamur, dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit pada tanaman pisang. Nah, setelah media tanamnya kita sudah siapkan, lubang tanamnya sudah siap, dan juga bibitnya sudah siap, maka proses berikutnya yaitu kita lakukan proses penanaman. Nah, sahabat tani, untuk proses penanaman ini dimana lubang yang kita buat ini berbentuk bulat ya, dengan ukuran 50 cm diameternya dan kedalamannya 50 cm. Kemudian ini media tanamnya kita taruh juga di bagian bawahnya ya. Kemudian setelah itu bibitnya kita masukkan dan media tanamnya juga kita masukkan semuanya. Nah, setelah itu kita lakukan dipadatkan tanahnya nanti secukupnya, baru kita lakukan penyiraman. Nah, sahabat tani, tanaman pisang yang baru kita tanam seperti ini, kalau di musim kemarau tidak ada air hujan maksud saya, maka kita harus melakukan penyiraman 3-4 hari sekali atau minimal 2 kali dalam seminggu ya, sampai nanti usia 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, nanti setelah 2,5 bulan, setelah usia 2 bulan ke atas bisa kita lakukan penyiraman rutin 2 kali. Maksud saya bisa kita lakukan penyiraman rutin 10 hari sampai 15 hari sekali, atau bisa kita lakukan penyiraman 2-3 kali dalam 1 bulan ya, terutama di musim kemarau. Nah, untuk proses pemupukannya nanti kita jelas khusus ya sahabat tani. Next berikutnya nanti kita akan buat video lagi tentang cara pemupukannya. Ini khusus kita bahas tentang cara penanamannya. Nah, kemudian setelah proses penanaman selesai kita lakukan ya, kemudian kita lakukan penyiraman. Nah, untuk penanaman ini sahabat tani memang lebih bagus kita lakukan di awal musim penghujan, di mana intensitas hujan itu sudah turun kira-kira 4-5 kali dalam 1 bulan. Nah, itu waktu yang tepat kita lakukan penanaman sehingga nanti tidak banyak biaya operasional terutama untuk penyiramannya. Nah, ini kita padatkan secukupnya, jangan terlalu padat agar keluarnya perakaran baru nanti ya tidak akan lebih mudah nanti menembus media tanam yang ada di lubang tanam pisang kita. Nah, ini untuk proses penanamannya sahabat tani. Nah, jadi memang kita harus hati-hati dalam proses penanamannya ini, karena tanaman pisang ini hanya kita tanam sekali, namun kita bisa panen berkali-kali. Nah, seperti ini hasilnya. Oke sahabat tani semua, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.